Shalom Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu 31 Juli 2022. Saat saudara mendengarkan suara saya lagi, Pendeta Caleb Hofer Bintoro, rupa-rupanya kita sudah berada di penghujung bulan ini umat Tuhan. Yang sudah saya katakan tadi, Minggu 31 Juli. Saya berkata demikian karena merasa diri sendiri juga harus terus diingatkan. Sebab ternyata sudah 7 bulan kita lalui. Jadi 50% lebih satu tahun 12 bulan. Besok kita berjumpa di bulan yang baru yakni Agustus 2022. Masih dalam program yang sungguh-sungguh kami doakan yakni Chris Words, disusun dengan cinta dan kepedulian yang kuat, bahwa merenungkan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, murid Kristus. Kita langsung masuk dalam tema bulan ini, umat Tuhan, masih Boldness for the King. Dalam season autumn Chris Words hari ini saya berikan judul Glory of God. Glory of God, kemuliaan Tuhan. Mari kita bergegas membuka ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini, yakni Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Glory of God, glory to God, menjadi satu istilah frase, satu pemikiran yang begitu unik di dalam kekristenan yang tidak ditemui pada agama-agama lain. Agama lain lebih ditekankan kepada takluk, tunduk, takut kepada Tuhan. Apakah kita tidak mempunyai doktrin takut akan Tuhan? Kuat sekali kita punya. Ya, namun apa bedanya? Ilah mereka itu memberikan unsur kontrol kepada kepribadian. Jadi kalau kamu tidak seperti ini, Allah akan murka. Kalau tidak seperti itu, Allah akan marah. Ya. Tetapi dalam kekristenan tidaklah demikian. Walaupun ada kesamaan, namun tidaklah demikian. Itu sebabnya dalam risalah agama lain, ya dengan cepat dikatakan bahwa kalau kamu seperti ini, pahala segini. Kalau kamu salah, maka hukumannya adalah ini, dan itu. Maka Kristen umat Tuhan adalah sesuatu yang sangat abstrak sekali, seolah-olah. Karena betul-betul semuanya itu dididik Tuhan dari hati. Apa-apa dari hati. Ya. Alih-alih daripada memberikan perintah yang bermacam-macam, maka berdoa dalam iman Kristen itu sangat-sangat luas sekali. Boleh berdoa sembari tidur, sembari duduk bersantai, berdiri. Kita berdoa dengan berbagai macam posisi. Belum cuci tangan boleh, sambil mandi boleh. Bahkan pada saat buang air besar, maafkan saya, itu pun boleh berdoa umat Tuhan. Jadi, kitab Yesaya 43 ayat yang ke-7 mengatakan dengan jelas, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, we are created in order to glorify God. We are created for His own glory. Sebab itu di dalam diri manusia kita melihat peta dan teladan Allah, yaitu pancaran kemuliaan Tuhan yang mewakili Sang Pencipta. Sesuatu yang tidak ditemukan di makhluk hidup yang lain. Meskipun kucing selucu apapun,
anjing selucu apapun, singa segagah apapun, umat Tuhan, kita tidak akan mendapatkan pancaran sebagaimana manusia itu dikaruniakan. Sebab hanya manusia yang pada waktu diciptakan itu diberikan firman serupa segambar dengan Allah alias imago Dei. Jadi apakah arti kemuliaan itu? Kemuliaan merupakan satu hal yang abstrak. Real tapi abstrak, umat Tuhan. Jika ditilik dari linguistik filosofi, kemuliaan tidak bisa diuji, tidak bisa diverifikasikan dalam laboratorium, sehingga tidak perlu banyak dibicarakan. Namun secara unik justru pada waktu tuanya, seorang filsuf yang brilian, Ludwig Wittgenstein, menarik kembali pemikiran yang pernah ditulis oleh beliaunya, bahwa kemuliaan memang abstrak, tidak konkret dan tidak berwujud, tetapi kemuliaan merupakan satu hal yang mau tidak mau akan mempengaruhi hidup kita. Dari memahami hal ini, kita beroleh dua manfaat. Bagaimana kita menaruh trust kepada orang lain, dan bagaimana kita menyikapi suatu gejolak perasaan dalam jiwa kita. Mengapa kita takut nama kita dicemarkan oleh orang lain? Mengapa kita merasa harus klarifikasi ketika difitnah oleh orang lain? Mengapa kalau ada orang yang salah memberikan informasi tentang kita, kita marah? Mengapa kita selalu membela sesuatu yang seharusnya tidak dirugikan, tapi merasa dirugikan? Pernahkah saudara mengerti, beberapa orang sangat suka berdebat sekali. Dan orang tidak terlalu suka berdebat pun, mungkin dia tidak suka atau tidak bisa karena selalu kalah, tapi pernyataan gusar dari wajahnya itu tidak terelakkan. Ini semua karena ada unsur abstrak, unsur yang melampaui kekonkretan jasmaniah yang memang berada di dalam kebudayaan umat manusia. Kita menghargai hal-hal yang penting, tidak penting ini umat Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa dibahas sampai seperti apa. Tapi kita juga tidak mau kalau ini tidak ada atau tidak diakui. Kita paham bahwa tidak semua orang harus memuji orang tua kita. Walaupun mungkin orang tua kita adalah orang hebat, bersumbangsih dalam kemasyarakatan, banyak berbuat baik terhadap sesama, kita rindunya orang lain juga kagum. Kita akan jengkel kalau ada orang lain beroleh kebaikan dari orang tua kita misalnya, tapi tidak pernah menceritakan mengenai orang tua kita. Ini sesuatu yang aneh, bukan? Saya dan adik-adik saya mengalami, dan setelah saya teliti melalui firman Tuhan, kenapa ya kok ada perasaan seperti itu? Bahwa kita punya orang tua hebat, suka menolong dan bersumbangsih besar terhadap kemasyarakatan, peduli. Dan kita rela kok kalau ada orang itu tidak harus semua memuji-muji orang tua kita. Tapi kenapa kok kita itu bereaksi ketika ada orang yang menerima kebaikan dari tangan orang tua kita, tapi tidak pernah mengakuinya. Justru membaik-baikin orang lain, dan bahkan berbicara buruk mengenai orang tua kita. Kita kok bisa ada rasa di hati tidak nyaman, tidak enak? Tentu saja itu sisanya merupakan suatu pergumulan pribadi kita bersama Tuhan. Kita mau bagaimana? Mau kita urus, mau kita ampuni, biarkan, atau bahasa Jawanya kita labrak? Yang mana? Tapi hari ini pembahasan yang saya tawarkan adalah kenapa? Kenapa ada perasaan seperti itu? Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah umat Tuhan,
Ketika kita memahami hal ini, maka kita tidak perlu percaya kepada orang itu secara detil tidak detil. Kita akan lihat dia nobleman bukan, gentleman bukan. Ya. Ketika kita melihat suatu gambaran pancaran kemuliaan Tuhan, dia nobleman, dia gentleman, maka kita dimudahkan untuk percaya. Nah, apakah orang itu sempurna? Tidak punya kelemahan, tidak punya kesalahan? Tentunya tidak. Berbeda dengan orang-orang tertentu yang bahkan belum pernah bersalah secara pribadi kepada diri kita. Tapi pancaran yang abstrak ini tidak ditemukan. Ketika berelasi, saya mendapatkan suara daripada diskusi dengan orang-orang saya kasihi. Mereka berkata bahwa orang itu mesum ya. Nah, dia bikin apa? Enggak sih. Tapi aku enggak aman dekat sama dia. Tentu saja kalau sudah seperti itu susah untuk percaya. Wah, orang itu kok tampangnya penipu gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah sudah pernah ditipu? Tidak sih. Tapi itu membangkitkan suatu awareness umat Tuhan. Nah, pancaran kemuliaan Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikalkulasi, tidak bisa diverifikasi. Namun justru pada waktu tuanya, Ludwig Wittgenstein berkata bahwa apa yang dia kira abstrak itu tidak semudah yang dia pikirkan pada waktu masih muda. Bahwa dalam diri manusia itu adalah sesuatu pancaran yang unexplained but so real. Ya. Sehingga kita itu bisa merasa dalam satu titik bahwa orang seperti ini tidak bisa dipermainkan. Kadang bisa betul, kadang bisa salah. Tapi saya berbicara mengenai pancaran aura itu sendiri real umat Tuhan. Ya, wah orang ini betul-betul suci ya. Dia mempunyai polos murni yang baik. Wah orang itu betul-betul ya bisa bikin teduh suasana. Hanya dengan berada di tengah-tengah sebuah komunitas. Merubah apa yang tadinya panas, gusar pada waktu dia datang. Dia memberikan keteduhan, rasa sejuk yang dibutuhkan. Umat Tuhan itu real. Ya, real sekali. Dan ada orang-orang tertentu yang setiap kali kita harus berjaga-jaga, kita harus terus berwaspada. Nah, saya berdoa karena makin kita dekat dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan menyucikan daripada kerendahan kita sebagai manusia. Sehingga saya berharap kita boleh mengalami apa yang ditulis daripada kitab Perjanjian Lama, bahwa kulihat di wajahmu kemuliaan Sang Raja. Sehingga aku dimudahkan untuk bekerja sama mungkin, mengasihimu atau mempercayaimu. Saya berdoa bahwa Roh Kudus boleh menginspirasikan engkau mengenai renungan yang saya sampaikan hari ini melalui Grace Word. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.